Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas while loops dan for loop. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perulangan juga, yaitu tentang basic loop. Di dalam basic loop kita sudah pahami bagaimana cara perulangannya. Nah, bagaimana dengan while loops dan for loop? Jadi untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai while loop. Untuk while loops ada beberapa kondisi yang akan dievaluasi setiap iterasinya. Jadi dia akan memeriksa dulu kondisinya, baru dia akan mengeksekusi isi yang ada di dalamnya. Misalnya seperti ini. While jika kondisinya ini bernilai true, maka lakukan proses perulangan. Nah, jadi kondisinya ini akan dievaluasi setiap iterasi. Kemudian kondisi ini bernilai false, maka tidak akan dieksekusi. Kira-kira seperti itu ya, hampir-hampir mirip dengan kondisi if ataupun case. Nah, ini secara umum sintak dari penulisan while loops ya. Jadi while kondisinya apa? Kondisi ini menghasilkan nilai true ataupun false dan bisa juga null. Kemudian diikuti dengan perintah loop. Di dalam perintah ini diisi dengan beberapa statement yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita ulang. Nah, kemudian jangan lupa diakhiri dengan end loop. Ya, jadi hampir mirip dengan basic loop biasa. Di akhirnya itu sama juga diakhiri dengan end loop. Nah, ini juga tadi sudah jelaskan. Kondisi dari ini akan bernilai true ataupun false dan bisa juga null. Nah, ini contoh penggunaan while loop. Nah, dari contoh sebelumnya di basic loop juga seperti ini kurang lebih. Bedanya di sini perulangannya menggunakan while loops ya. Kalau sebelumnya kan menggunakan basic loop. Nah, kalau di sini ya kurang lebih sama, bedanya hanya di bagian ini aja ya. While kalau sebelumnya kalau bisa kita lihat di di Visual Studio kita kan sudah membahas mengenai basic loop. Ini kan kurang lebih sama nih, bedanya hanya di bagian perulangannya ya. Loop biasanya kita awali dengan loop, nah sekarang kita awali dengan basic loop. Nah seperti ini prosesnya sama aja. Nanti kita akan coba juga bagaimana sih penggunaan dari while loop ini. Nah, mungkin kita langsung saja ke bagian demo. Oke, kita buat file baru. File baru, Ctrl N aja. Nah, di sini kita ubah menjadi SQL supaya terhighlight keyword-keywordnya, declare kemudian atau gini aja, saya copy aja dari bagian ini ya, karena saya ingin membuat contoh yang sama tapi cara penulisannya berbeda. Itu aja ya. Lalu kita ubah bentuknya menjadi while. Kondisinya apa? Nah, kondisinya di sini kan ketika exit when VI besar sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini gimana? Besar sama akan keluar. Nah, kalau di sini kan akan keluar jika atau ketika variabel i-nya besar sama dengan 3. Nah, kalau di sini bagaimana? Kalau di sini berarti dia akan melakukan proses perulangan ketika
VI-nya itu masih kecil 3 karena di sini kan mulainya dari 0 ya. Kita ingin hanya mengulang 3 kali. Berarti kecil dari 3. Kalau di sini tadi kan kalau sudah sama dengan 3 berhenti kalau sebelumnya ya, kalau yang loop aja. Sekarang bagaimana sih cara penggunaan while? Nah, ini nggak kita gunakan lagi kalau sudah ada di atas. Bedanya itu. Nah, ini kita kita komentarin aja supaya nggak dieksekusi. Lalu yang ini tetap ada proses increment nilai VI ya, menambah nilai VI. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Tapi permasalahannya di sini, oke, sepertinya bisa juga ya. Mungkin ini kita ganti lah ya, jangan Fukuoka. Apa ya? Kalau di Jepang misalnya kota Tokyo sepertinya sudah ada. Atau kita cek dulu biar lebih jelas. Ini saya masuk ke direktori dokumen dulu ya, karena saya nantinya akan save ini di direktori dokumen. Jadi dokumen, oke, seperti biasa. Ini saya besarkan aja supaya terlihat ya. Oke. Saya gunakan skema HR. Oke, kita cek untuk yang Japan apa aja yang sudah ada. Kita pakai Japan aja, gak apa-apa ya, pakai Japan. Select location, location ID, location ID, atau saya buat aja semuanya ya, select all biar terlihat. Select all from location where country ID sama dengan JP. Oke, kita lihat ada ini ya, 2. Yang JP ada 2. Ya benar, ada 2. Berarti yang Fukuoka bisa kita gunakan dulu ya. Berarti tetap saja karena yang muncul hanya 2 aja, JP. Search, oke, 1200 dan 1300 ID-nya. Lalu bagaimana cara mengeksekusinya? Ya seperti biasa, kita lakukan proses pemanggilan file yang ini. Kebetulan belum kita simpan dulu. Oke, save. Nah, ini kita buat namanya contoh while 1. Oke, kemudian di sini kita panggil seperti biasa. Contoh while 1.SQL. Oke. Hasilnya kita kan belum mengkonfigur untuk outputnya ya, seperti biasa. Set server output on. Nah, baru kita panggil. Nah, belum keluar hasilnya.
Tapi sebetulnya memang nggak keluar hasilnya ya, karena dia hanya proses penyimpanan aja. Nah, karena kita tidak menuliskan DBMS output. Nah, kalau seperti ini apakah akan keluar hasilnya? Kita lihat aja. Ya, kita lihat di di sini. Nah, di sini karena tadi kita eksekusi 2 kali, dia akan muncul 2 kali. Ya. Nah, di sini kan ada nih 1200, 1300. Nah, ini tambahannya. Ya, ada Fukuoka. Nah, seperti itu untuk penggunaan dari while loop. Nah, ini kalau menggunakan data. Kalau tidak menggunakan data gimana? Ya sebetulnya sama aja. Ya. Coba kita buat contoh while 2. Kita buat file baru. Misalnya kita ingin menampilkan Assalamualaikum berapa kali gitu ya. Seperti biasa yang sederhana aja. Oke. Saya buat variabelnya V atau nanti aja kita masuk ke bagian execute-nya. Nah, misalnya kita ingin menampilkan tulisan tertentu beberapa kali gitu ya. Assalamualaikum misalnya. Berarti kita bisa menulisnya seperti ini. While kondisinya, berarti kita butuh kondisi apa sih? Kondisinya berarti kita butuh mendeklarasikan. Misalnya variabel i kita buat number mulainya dari 0. Oke. Kemudian while ketika nilai VI-nya itu masih kecil dari berapa ya? 5. Ya, kecil dari 5. Loop lakukan proses perulangan dan diakhiri dengan end loop. Nah, oke. Selanjutnya baru kita isi apa sih yang akan dilakukan. Nah, mungkin biar nggak lupa, biasakan aja menulis iterasi ya, proses iterasinya. Iterasinya berarti VI sama dengan titik 2 sama dengan VI ditambah 1. Ya, ini untuk proses increment nilai VI-nya. Kemudian lakukan proses perulangan untuk statement ini. Lakukan cetaknya itu Assalamualaikum. Misalnya seperti itu aja yang mau dikeluarkan. Benar nggak outputnya itu sebanyak 5 kali? Ini kan contoh sederhana ya. Save. Tadi contoh while 2. Oke, coba kita tes. Contoh while 2. Oke, sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi seperti ini. Dan untuk misalnya di dalamnya ada bisa dikombinasikan juga, misalnya ada if, ada case, itu boleh juga ya, tergantung kasusnya nanti. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa untuk while loops itu proses increment-nya itu tadi sudah kita buat di bagian dalamnya ya, seperti halnya basic loop ya, sama untuk setiap iterasinya itu akan dilakukan proses increment atau penaikan nilai variabel yang digunakan untuk kondisi. Kemudian jika iterasinya itu sudah sama dengan atau sudah memenuhi kondisinya, maka dia akan berhenti. Yang tadi ya, jika VI kecil dari 5, jadi kalau sudah atau selama dia masih kecil dari 5, maka dilakukan proses perulangan. Tapi kalau
sudah tidak termasuk dalam kondisi yang ada di dalam while itu, maka proses akan berhenti. Tadi ya, ini sudah tadi. Nah, berikutnya bagaimana dengan penulisan for loop? Nah, sebetulnya ya kurang lebih sama, namanya perulangan itu gunanya untuk mengulang. Bedanya hanya cara penulisan. Nah, untuk for seperti ini ya. Jadi ada for counternya, atau bisa tadi kita buat variabelnya itu tadi ya. Sama variabelnya in. Kemudian apakah dia reverse atau dari yang besar yang kecil atau tidak, itu ini opsional ya. Jika kita ingin membuatnya iterasinya itu menurun, kita bisa menggunakan reverse. Tapi kalau menaik dari misalnya dari 0 sampai 10 atau dari 1 sampai 10 itu tidak perlu dituliskan. Lalu di sana ada setelah in itu ada nilai dari berapa sampai berapa. Itu misalnya in 0.10 berarti prosesnya itu dari nilainya 0 sampai 10. Nah, kemudian setelah itu baru diikuti dengan statement yang ingin kita lakukan proses perulangannya dan diakhiri dengan end loop. Jadi seluruh proses perulangan proses endingnya itu jangan lupa diakhiri dengan end loop. Oke, nah kemudian untuk rule-nya di sini ya, untuk rule untuk for, penggunaan for loop itu menggunakan ini ya, apa namanya, nilainya itu langsung ditentukan dari berapa sampai berapa. Jadi tidak menggunakan seperti tadi ya, misalnya while VI kecil dari 10, nggak gitu lagi ya. Tapi langsung ditentukan misalnya dari 1 sampai 10, 1.10, baru diikuti dengan statement yang ingin kita ulang. Kemudian di sini ada lower bound dan upper bound. Nah, itulah nilai-nilai tadi. Lower bound itu nilai yang terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. Nah, itu yang akan diproses per tahapan. Jadi misalnya 1 sampai 10 berarti dia akan mengecek apakah counternya itu di dalam nilai 1 atau apa, ada di dalam nilai ini. Kalau iya maka dilakukan proses perulangan, tapi kalau tidak maka berhenti. Jadi kita harus tahu dulu nilai apanya di dalam proses perulangannya ini. Kita harus tahu kalau counter itu sekarang kondisinya nilainya berapa gitu. Nah, kemudian nilai counter itu harus dideklarasikan dengan nilai integer ya, jangan lupa, karena nilai lower bound sama upper bound itu juga bernilai integer. Kemudian reverse itu digunakan untuk membalikkan ini ya, urutannya dari yang besar ke yang kecil atau kecil ke yang besar. Jadi kalau kita ingin membalikannya, kita bisa tambahkan reverse. Nah, berikutnya kita lakukan contoh ya, misalnya seperti ini. Jadi prosesnya sama seperti tadi, kita ingin menambahkan country ID ya, kemudian city, country, location di tabel location. Tapi cara penulisannya aja berbeda. Bagaimana? Ya kurang lebih hampir mirip ya. Yang diproses itu sama, bedanya cuma bagian ini aja. For misalnya tadi VI in berapa gitu. Ya. Jadi kalau di sini VI-nya tidak dideklarasikan ya. I ini sebagai increment-nya. Coba nanti kita cobakan supaya lebih jelas bagaimana sih cara menggunakan for loop di dalam PLSQL. Baik, kita coba file baru.
Saya copy juga dari yang sebelumnya. Sorry, bukan yang itu ya, yang ini. Copy, paste. Oke. Nah, ininya sama lah kita buat ya. Tapi bedanya di bagian ini. Nah, di sini kita coba menggunakan for VI bukan kecil ya, in 1.3 ya. Kemudian lakukan proses perulangan. Nah, di sini prosesnya sama ya. Jadi tetap loop di sini ya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi proses increment karena dia sudah otomatis. Bukan yang ini, sorry, yang ini ya. Yang ini nggak perlu lagi. Ini saya hapus aja. Jadi nggak perlu lagi proses increment karena sudah terinclude di dalam perintah for itu proses incrementnya. Nah, proses yang lainnya ya sama ini ya. Ini sama. Nanti kita lihat terakhir tadi berapa tuh? 1306 ya. Apakah akan bertambah? Berarti sampai 1309 seharusnya. Nah, kita lihat di sini sepertinya sudah sama ya. VI. Nah, VI ini enggak coba kita tidak perlu harusnya sih memang tidak perlu dideklarasikan ya. Dia sudah tahu nih VI ini apa, atau I aja juga boleh. Save. Kita buat namanya contoh for 1. Oke, lalu kita proses for 1.sql. Oke, sudah jalan ya. Berarti berhasil. Untuk memastikannya kita cek lagi. Oke ya, jadi yang tadinya sampai 1306 sekarang sudah bertambah 1307, 1308, 1309 karena mengulangnya sebanyak 3 kali dari 1 sampai 3 seperti itu. Nah, kemudian ini jadi nggak perlu lagi ya, karena sebetulnya ini variabel yang sudah terinclude di dalam for. Mau A, mau B, mau C, silahkan apa aja. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menggunakan for kalau tidak menggunakan data? Ya, sebenarnya sama seperti tadi ya, yang bagian ini tuh while dan seterusnya. Berarti kita contohkan juga ya supaya lebih jelas. Kalau gitu berarti tidak perlu deklarasi variabel karena kita akan menampilkan seperti yang ini. Ya, hanya menampilkan assalamualaikum. Kemudian ya udah, yang ini nggak perlu kita tuliskan lagi karena sudah diwakili oleh variabel yang sudah terinclude di dalam for. Oke. Berarti langsung saja ini saya buat seperti biasa. Oke. Langsung aja dbms output line. Oke, saya buat biar agak beda ya tadi. Assalamualaikum RWB gitu aja. Nah, kemudian kita tidak perlu lagi menuliskan ini ya, perulangan, sorry, ada kurang. For nilai, oke, saya buat I aja biar beda dengan yang tadi ya. For I in mau kita ulang berapa kali? Misalnya sebanyak 5 kali. Oke, saya buat 0.4. Boleh. Loop. Apa yang di loop? Yang diulang itu atau yang di loop itu adalah bagian yang ini aja. Kemudian di sini dilanjutkan atau diakhiri dengan end loop. Seperti biasa ya. Ya, seperti itu aja. And selesai. Kita save seperti biasa. Contoh for 2. Oke. Nah, coba kita tes apakah ada yang error atau tidak. For. Oke.
ya, sebanyak 5 kali karena mulainya dari 0. Mau dari 1.5 boleh, ya, mau dari 2.6 boleh. Yang penting rentangnya itu dari sebanyak 5 lah gitu ya. Nah, karena kita tidak memasalahkan masalah nilai-nilai yang ada di sini, kita hanya menggunakan ini sebagai berapa kali banyak perulangannya, berarti kan kita tidak harus tahu nilainya rentangnya dari berapa sampai berapa. Yang penting jumlah rentang nilai itu sebanyak berapa kali. Dalam hal ini adalah 5 kali gitu ya. Kecuali kalau kita ingin menggunakan nilai I ini di dalam statementnya. Ya, misalnya Assalamualaikum nanti tambah 1, 2, 3 sesuai dengan yang ini, ya berarti kita harus menyesuaikan juga. Kalau seperti ini berarti nanti kalau ditambahkan seperti ini I, berarti dia akan munculkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 0 sampai 4. Kita lihat ya. Oke. Nah, ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau mau di breakdown isi dari I. Ya, berarti kita menggunakan nilai I ini ke dalam statementnya. Ya, tergantung kita lagi ya. Kalau memang mau menggunakannya ya silakan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke slide. Jadi intinya sih mau pakai perulangan yang basic loop, mau while loop, mau for loop, itu kegunaannya sama aja. Ada mungkin beberapa kasus yang mungkin tidak bisa menggunakan for atau tidak bisa menggunakan while, yang harus menggunakan loop, basic loop. Maka mau nggak mau kita harus menggunakan yang basic loop gitu ya. Dan ini ada beberapa guideline yang harus diikuti ya di dalam proses penulisan perintah for loop. Nah, yang pertama, for loop itu sudah struktur umum ya di dalam bahasa pemrograman apapun. Biasanya ada struktur for loop, tapi bedanya hanya cara penulisan saja. Nah, kemudian untuk for loop itu menggunakan tadi ya, ada nilai awal dan nilai akhir ya untuk prosesnya. Kemudian nilai counter itu tidak bisa digunakan untuk di luar dari loop itu. Beda dengan perulangan seperti basic loop ataupun while loop ya. Nilai counternya yang bertambah 1 itu bisa digunakan di luar loop ya. Tapi untuk for itu tidak bisa. Maka harus kita sesuaikan kalau kita ingin menggunakan nilai hasil dari proses iterasinya ya, nilai istilahnya nilai reference dari counternya itu keluar dari for. Berarti harus kita modifikasi, entah kita buat variabel tambahan untuk menampung counter itu ya, atau apalah yang intinya bisa digunakan di luar dari for. Nah, kemudian kita tidak bisa menggunakan nilai counternya tadi untuk sebagai assignment ya. Assignment itu maksudnya diberikan nilai di dalamnya. Misalnya I, tadi kan ada I, nama variabelnya itu tadi kan I ya, for I in 1.5 misalnya. Nah, kita tidak bisa memberikan nilai atau mengassignment nilai yang counter tadi ya, misalnya I.2 sama dengan 7, itu nggak bisa. Nah, jadi I itu ya hanya sebagai counter di dalam for aja. Kalau memang kita ingin memanfaatkan nilai counternya, berarti kita coba modifikasi menggunakan tambahan variabel ya. Kemudian ya istilahnya itu kalau yang nilai-nilai rentang tadi, nilai awal dan nilai akhir itu bisa
dimasukkan ke dalam sebuah variabel, dari variabel itu nanti dipanggil, itu juga boleh ya, tidak ada ketentuan khusus. Berarti kita memanggil seperti ini ya, ada variabel yang sudah ditetapkan bahwa nilai terendahnya itu 1 dan nilai tertingginya 100. Berarti sebetulnya kan nilainya 1,100. Ya, kalau mau seperti ini juga boleh. Ya, tinggal disesuaikan aja. Nah, kemudian tadi kan ada yang namanya reverse. Itu gimana sih reverse itu? Ya, coba kita lakukan proses demo untuk reverse. Nah, untuk reverse berarti coba kita tes di sini in reverse. Oke, seperti ini. 0,4. Coba kita tes hasilnya. Nah, berbalik kan posisinya, berarti yang ini di reverse dari 4 ke 0 seperti itu ya, dari 4 ke 0. Jadi kalau kita ingin membuat perulangannya itu menurun dari yang tinggi ke yang rendah, bisa menggunakan tambahan reverse. Kalau di perulangan basic loop ataupun for loop, berarti kita modifikasi di bagian counternya. Ya, counternya itu kalau di contoh-contoh sebelumnya kita menggunakan variabel VI tadi ya. VI buat aja VI titik 2 sama dengan VI dikurang 1. Nah, otomatis akan menurun dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi pastikan nilai awal dari VI itu memang nilainya itu lebih besar daripada nanti nilai akhir setelah proses loop. Kalau tidak ya tidak, proses perulangannya itu tidak akan berjalan karena kondisinya tidak akan terpenuhi. Nah, itu kalau kita menggunakan reverse. Jadi tambahkan aja reverse di perintah for-nya. Kadang-kadang kita memang butuh yang seperti ini ya untuk penulisannya. Kalau di bahasa-bahasa seperti C atau Java biasanya kan dibalik ya, dari yang besar ke yang kecil gitu ya, bukan pakai reverse. Nah, kemudian coba kita balik lagi ke sini ya. Jadi nanti silakan dieksplorasi lagi bagaimana cara penulisan kalau kita meletakkan nilai dari rentang nilai yang akan diulang itu ke dalam sebuah variabel tersendiri. Ya, itu silakan dieksekusi nanti ya, dieksplorasi aja. Nah, ini ada beberapa guideline ya untuk penggunaan loop secara keseluruhan. Kapan kita menggunakan basic loop, kapan kita menggunakan while, dan kapan kita menggunakan for. Jadi ya seperti biasa yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, basic loop itu biasanya digunakan jika kita membutuhkan suatu keadaan dia akan memproses, setidaknya itu sekali proses kita bisa menggunakan basic loop. Tapi kalau tidak berarti kita bisa menggunakan yang lain ya. Bisa menggunakan yang lain atau menggunakan basic loop itu sendiri ya. Nah, kemudian kapan kita menggunakan while? Ya, kalau kita membutuhkan pengecekan sebuah kondisi di dalamnya ya, dievaluasi setiap iterasinya. Setiap iterasi itu dibuat kondisinya. Bedanya while dengan for nantinya, kalau di dalam while kita kondisinya itu bukan hanya sekedar apa ya? Bukan hanya sekedar nilai integer yang diinkrementkan, tapi bisa jadi dia bisa mengecek kalau nilainya itu berupa nilai boolean juga bisa di sana ya. Tapi kalau di dalam for itu kan yang yang diulang itu kan nilai iterasi, dia akan ngecek 1,5, berarti dia akan bertahap dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi untuk for juga ada beberapa kondisi yang harus dipahami ya ketika kita menggunakan for. Jadi untuk for itu memastikan bahwa memang yang diulang itu dia mengetahui berapa banyak iterasinya. Kalau while belum tentu, bisa jadi sudah tahu iterasinya,
bisa jadi hanya berupa ini ya, kondisi logika aja. Misalnya dia akan suatu saat bukan hanya proses perulangannya dilihat, tapi suatu saat ketika di dalam statement itu menyatakan jika kondisinya itu sudah ketemu, maka set true, set false. Sudah selesai berarti kan. Nah, kalau false otomatis tidak akan mengulang gitu ya, tidak akan mengulang proses loopingnya. Nanti coba akan kita cek ya, bagaimana sih penggunaan dari while loop kalau kondisinya itu bukan kondisi seperti tadi, bukan menyatakan ketika nilai VI itu kecil dari 5, tapi di sana misalnya menyatakan kalau nilai VI itu sama dengan Budi, maka dia berhenti. Nah, itu kan kita tidak menggunakan angka ya untuk sebagai kondisinya. Nah, baik, coba kita tes dulu yang kondisi tadi ya. Kalau tidak merupakan sebuah tahapan nilai dari 1 sampai berapa atau kecil dari berapa gitu ya. Kita lakukan proses contoh. Kita buat misalnya new declare kita buat satu contoh misalnya oke, nantilah kita buat dulu strukturnya. Sepertinya kita butuh setting ini. Oke. Nanti kalau butuh variabel baru kita buat. Nah, di sini kita akan menggunakan while. Nah, kondisinya ini bukan kondisi angka. Kalau biasanya kan seperti ini ya. VI misalnya kecil dari 3, maka yang dilakukan adalah proses perulangan apa gitu ya. Nanti kan kita modifikasi nih supaya kalau kondisinya itu bukan menyatakan angka gimana. Kalau for kan menyatakan angka tuh nilainya dari 1 sampai 2, 1 sampai 3, 1 sampai 4. Seperti itu. Nah, misalnya dia akan bernilai misalnya VI ini kita buat bukan angka ya, tapi nilainya itu varchar boleh, varchar buat 10 aja lah. Oke, kita buat varchar. Nah, di sini kita set while ketika VI itu dia akan mengulang ya. Dia akan mengulang selama VI-nya itu kita buat dulu di sini default-nya apa ya? Budi gitu ya. Defaultnya Budi. Selama dia bernilai Budi, lakukan proses perulangan gitu ya. Misalnya saya buat outline variabel VI bernilai Budi, misalnya seperti itu. Nah, dia akan keluar kalau kondisinya seperti apa. Nah, kita buat kondisi, berarti kondisi tertentu ya. If misalnya perulangan ketiga ya. If berarti bisa kita tambahin lah. Kita modifikasi misalnya V kondisi itu aja ya. V kondisi atau V counter ya. V counter atau VC gitu ya. Number
Oke, number nilainya mulai dari 1. Nanti di sini kita buat di bawah aja. Ini vCounter, VC itu tetap kita tambahkan, tapi kita bukan ngeceknya dengan VC, tapi VI ini ya. VC VC plus 1. Yang perlu diperhatikan di sini, VC ini bukan digunakan untuk proses perulangannya, tapi nanti kita gunakan VC ini untuk melakukan proses apa ya, kondisi lah, ngecek kondisi aja. Ngecek kondisi if VC itu sudah sama dengan berapa ya? Sudah sama dengan 5, then VI kita set menjadi Rudy ya. Kalau sebelumnya itu Rudy, sekarang Rudy. And if ya. Ini mau dibuat bawah boleh, biar rapi. Oke, seperti ini. Jadi akan bukan VC tapi VI ya. Nilai VI-nya akan diubah menjadi Budi. Kalau sebelumnya kalau tidak ada if ini, maka proses tidak akan berhenti gitu loh kira-kira ya. Jadi karena ini masih Budi, perulangan pertama, oh ternyata VI masih Budi, perulangan kedua masih Budi, perulangan ketiga masih Budi. Nah, ternyata setelah perulangan kelima nggak Budi lagi nih. Ya, berarti perulangan keempat nih ya. Karena dia mulai dari 1. Ketika keempat, karena 4 tambah 1 itu 5, maka perulangannya ini cuma 4 kali. Kita lihat hasilnya seperti apa. Save. Contoh masih while berarti ya, while 3. Oke, kita lihat hasilnya while 3. Nah, salah, tunggu. Di baris ke-9. Simbol ya, ini ya, baris ke-9. Di sini titik 2 sama dengan ya, bukan sama dengan karena ini memberikan nilai kepada sebuah variabel. Oke, kita save lagi. Nah, 4 kali ya, nilai VI bernilai Budi selama 4 kali. Dan terakhir sudah bernilai Rudi. Nah, gitu. Jadi kalau mau dibuktikan ya udah tambahin aja ini di sini. Nah, saya pastikan ini sudah bernilai Rudi, maka berhenti gitu ya. Biar kelihatan. Oke. Nah, sudah Rudi maka berhenti. Jadi untuk while itu kondisinya tidak hanya berupa angka, tapi bisa berupa nilai tertentu ya, baik itu varchar maupun boolean ataupun yang lain. Kalau memang kasusnya membutuhkan kasus yang seperti itu. Jadi untuk proses perulangan ada 3 ya, ada apa tadi? Ada basic loop, kemudian ada for loop dan while loop. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.